Guys, Ibu Sofiatul mau dilaporin ke polisi sama Pak Manahem Ali. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu tema yang ini tentang Muhammad Ali atau Manahem Ali. Nah, beliau kali ini berubah dalam arti menjadi orang yang sok tahu hukum, orang yang seakan-akan patuh hukum dan tidak pernah menistakan agama orang. Jadinya kayak gitu, memang ini definisi munafik kayaknya ya. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Iya, kali ini dia mencoba menggiring opini, membawa orang, mempengaruhi orang supaya melaporkan Ibu Sofiatul. Nah, kita langsung aja nonton videonya supaya kita bisa melihat apa sebenarnya yang dikatakan oleh Pak Manahem Ali ini. Mengenai aspek hukum, kita harus mencari sebetulnya Sofiatul itu harus dipersoalkan dalam ranah hukum. Karena ini kalau dibiarkan akan terus berlanjut dan itu menjadi penyakit dalam harmonisasi umat beragama di Indonesia. Di sini dia mengatasnamakan harmonisasi umat beragama di Indonesia. Oke. Dan dia mengatakan bahwa Bu Sofiatul harus dibawa ke ranah hukum karena mengganggu harmonisasi umat beragama. Nah, ini kelihatan satu hal yang mengada-ada. Sebab apa? Sebab statement-statement ajaran yang disampaikan Manahem Ali ini sendiri sebenarnya syarat dengan merusak keharmonisan antar agama. Dia bahas Kristen sembarangan, dia fitnah-fitnah Kristen sembarangan, dan itu dia anggap bukan kesalahan. Tapi Ibu Sofiatul begitu membahas tentang agamanya, itu menjadi sebuah tindakan kriminal. Cobalah dipikir, aneh gak sih? Tapi gini, saya ingin mengatakan bahwa tindakan Bu Sofiatul itu bukan berarti itu adalah tindakan yang benar, yang artinya bahwa itu adalah tindakan yang menyerang agama orang itu sebagai tindakan yang benar, bukan. Tapi saya ingin melihat gak pantas sebenarnya Manahem Ali ini mengatakan bahwa Bu Sofiatul ini merusak keharmonisan antar agama, sedangkan dia juga pelakunya. Seandainya yang ngomong itu mungkin Pak Jokowi yang tidak pernah menjelek-jelekkan Kristen, kemudian dia mengatakan bahwa tindakan Ibu Sofiatul ini bisa merusak keharmonisan NKRI, keharmonisan umat beragama, misalnya seperti itu. Itu layak. Pak Jokowi nggak pernah sama sekali menjelekkan agama Kristen. Lah ini yang ngomong Manahem Ali. Kita dengarlah video-video berikut ini ya. Nah, apakah betul keyakinan mereka kebangkitan itu ada? Ini agak aneh, makanya saya bawakan dokumen. Kebiasaan saya kalau saya menjelaskan itu pakai dokumen. Saya nggak mau bercerita seperti orang mendengar dongeng, saya nggak mau. Supaya apa? Kita cerdas, iman yang bernalar, dan dokumennya ada bisa dicek. Di sini peristiwa mengenai kebangkitan itu sebetulnya tidak valid. Tapi yang dijadikan persoalan perdebatan yang sampai sekarang itu tidak pernah selesai. Kalau versi Islam dan Yahudi udah selesai. Tapi menurut saudara kita kaum Nasrani, ini yang tidak selesai adalah persoalan satu kata ini, yakni kata ur. Nah, apakah itu dia bicara sesuatu yang benar atau sebenarnya itu berbicara sesuatu yang fitnah terhadap agama Kristen? Ya jelas kan, yang diomongin omong kosong tanpa data dan cenderung membuat atau menjelekkan agama Kristen. Lah sekarang dia mengatasnamakan hukum dan juga mengatasnamakan keharmonisan antar agama, berbicara seperti itu. Harusnya malu dong. Istilahnya gini loh, dia teriak maling kepada orang sedangkan dirinya sendiri maling. Ini yang harus bisa dipahami dengan baik. Dan sebelum Pak Manahem Ali mengatakan dan menuntut hal yang sedemikian, harusnya dia berhenti dulu untuk membahas Kristen dengan cara yang keliru. Karena yang dia lakukan itu bukan kajian akademik, tapi kajian hujat-hujatan di dalamnya. Dan itu harus ada penyikapan secara hukum, harus. Kalau tanpa itu nggak bisa. Di sini dia bilang bahwa itu bukan ajang akademik.
Saya memperhatikan beberapa video dari Ibu Sofiatul, dia mengutip dari hadis dan mengutip dari Al-Quran sendiri, kemudian ditanyakan balik kepada umat Islam. Nah, itu pertanyaan balik supaya dijelaskan, dan faktanya ketika saya lihat memang banyak, hampir semua tidak bisa menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Sofiatul ini. Jadi dari kamu caramu berdiskusi ya, kamu itu di dalam otakmu tidak ada yang namanya kronologi. Kamu tidak bisa berpikir secara runtut. Kemana, comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Tadi aku tanya, kamu mengatakan Islam ajarannya nggak begitu. Kita harus mengasihi. Siapa bilang? Aku kan tanya, kalau saya bisa menunjukkan 2 ayat di dalam Qur'anmu yang nabimu berkata bahwa kamu tidak boleh berteman dengan ayahmu, ibumu, bahkan saudaramu kalau mereka kafir dan tidak seiman denganmu, kamu mau apa? Kamu nggak jawab itu, kamu harusnya jawab dulu. Jangan kemana-mana dulu, ya. Dari diskusi, cara kamu berdiskusi, ya, itu menunjukkan tingkat EQ-mu nih loh. Nggak runtut, kamu tuh kalau berpikir nggak bisa runtut kronologi, loncat sini, loncat sana. Jawab itu dulu, gitu. Baru setelah kamu jawab, kamu boleh bertanya. Orang belum dijawab, lu loncat sini kayak monyet aja, lu loncat sini, loncat sana ya. Nah, apakah pertanyaan semacam ini, seperti yang saya sudah kutip ini, bukan pertanyaan akademik? Itu pertanyaan akademik, karena dia hanya bertanya tentang apa yang tertulis di dalam kitab Anda, dalam kitab hadis Anda. Berbeda dengan pemaparan Bapak ini, Pak Kainama nih. Yang tadi Tuhan Yesus disebutkan, itu lahir dari hasil persetubuhan, dan dia lahir dari anak darah Maria. Nah, yang dikatakan ini jelas sesuatu yang bukan akademik. Dia ngomong tidak berdasarkan literatur yang ada di dalam orang-orang Kristen, tapi yang ada di dalam isi pikirannya sendiri sebenarnya. Lalu, Pak Manahem Ali sebagai profesor dan dosen universitas lah, berbicaralah secara jujur. Dari 2 statement ini, mana yang ada akademik dan bukan? Mana yang ada kutipannya dan mana yang tidak ada kutipannya? Ya, kalau orang secara jujur pasti akan mengatakan bahwa Ibu Sofiatul yang berdasarkan literatur. Dia menanya apa yang ada di dalamnya. Tetapi Pak Kainama, dia ngomong apa yang ada di otaknya, bukan yang ada dalam Alkitab. Nah, ini 2 hal yang berbeda. Harus ada pelaporan, dan itu saya kira langkah awal yang harus dilakukan. Supaya channel itu tidak bisa berkembang. Kalau itu dibiarkan akan terus berkembang. Dan seakan-akan kita memiliki kelemahan, tidak punya kekuatan dalam berperang secara cyber. Ini perang urat saraf sebenarnya dalam dunia maya. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mengajak kita untuk lebih berpikir lagi. Kenapa? Terutama ini Pak Manahem Ali. Saya bertanya pada Anda. Kenapa jika ada orang Kristen membahas Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab atau referensi dari buku Anda, kemudian Anda mengatakan itu sebagai penistaan agama dan merusak keharmonisan dari umat beragama? Lalu kenapa ketika Anda membahas Alkitab kami dengan sembarangan, Anda mengatakan itu dakwah? Kenapa? Bukankah ini adalah standar ganda yang Anda berikan? Dan hal ini jelas keliru. Harusnya apa yang Anda ukurkan kepada kami, itu juga yang Anda ukurkan dalam diri Anda. Ya, mudah-mudahan pembahasan ini membuat cara berpikir kita jadi seimbang. Jangan asal nuduh tanpa berkaca dengan dirinya sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.